Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga berbahagia selalu. Terima kasih sudah ikut bergabung dengan kegiatan pertama dari Yayasan Chandra Sengkala Indonesia. Perkenalkan, saya Reno Azwir, dipercaya untuk menjadi moderator pada webinar kita yang berkenaan dengan perhitungan tanggal cantik pernikahan yang menggunakan kalender Jawa. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menyampaikan landasan dasar kenapa kegiatan atau webinar ini kami gelar. Pertama, acara seperti ini memang sudah langka ya, hampir dibilang susah untuk dicari lagi. Kita butuh banyak gelaran seperti ini karena ini hasanah dari kebudayaan kita sebagai bangsa besar di Nusantara, dan kita harus bisa membacanya, mewarisinya. Nah, kami malam ini akan mengajak salah seorang pengampu yang bisa kita akses untuk mengampu acara ini. Pengampu kita bernama Lahir Rudi Wiratama. Bapak Rudi, semoga sehat selalu, berbahagia. Lahir di Surakarta tanggal 31 Agustus tahun 1990. Laki-laki, beragama Islam, tinggal di Jalan Setiabudi, 109 Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta. Nomor teleponnya 0857 2531 2322. Alamat timbalnya wasibrajanata@yahoo.co.id. Sekarang ini sedang merampungkan program Strata 3, program studi pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jadi beliau adalah calon doktor. Oke, sebelum saya masuk ke prolog, sebentar kita sama-sama mendengarkan bagaimana lagu Indonesia Raya berkumandang. Monggo Mang Admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Yayasan Chandra Sengkala Indonesia mulai hadir di tengah masyarakat dalam kondisi masih harus banyak bersabar dan bersyukur. Bersabar atas kondisi pandemi COVID-19 yang menjadikan kita harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Bersyukur juga atas kondisi pandemi COVID-19
yang menjadikan kita lebih dewasa dan cerdas dalam mengatasi persoalan adanya jarak, adanya keniscayaan bahwa kita tidak boleh berkumpul. Bagi orang Jawa khususnya, atau siapapun yang menerapkan filosofi Jawa, ini persoalan besar. Karena ada falsafah Jawa yang menyebutkan mangan ora mangan kumpul. Nah, sekarang yang terjadi mangan-mangan ora kumpul. Nah, makan-makan jalan terus lewat fasilitas pelayanan kirim antar makanan. Tapi kumpul-kumpulnya harus dibatasi atau bahkan dicegah. Itu kalau soal makanan jasmani. Kalau soal makanan rohani, mangan ora mangan kumpul, maupun mangan-mangan ora kumpul, makanan rohani ini harus terus-menerus kita konsumsi. Baik itu berupa ilmu dari peninggalan para leluhur yang disebut kuno, maupun ilmu-ilmu berikutnya yang ditemukan dan dioleh oleh generasi saat ini yang disebut kini. Kuno dan kini harus bertemu. Nah, Yayasan Chandra Sengkala Indonesia berinisiatif untuk barangkali tidak dalam hal mengatasi pandemi COVID-19, tapi dalam hal mengatasi jarak dan ketidakberkumpulan kita selama pandemi COVID-19 dengan mengadakan kelas webinar perhitungan kalender Jawa, Bali, Sunda, Tionghoa, dan Hijrah. Mulai tanggal 18 Desember 2020 sudah berlangsung kelas perhitungan kalender Jawa yang akan disusul dengan kelas kalender Bali, Sunda, Tionghoa, dan Hijriah berakhir pada tanggal 22 Desember 2020. Ini semoga menjadi ikhtiar yang baik, bukan hanya dalam hal menghitung tanggal cantik dan hari baik pernikahan, namun juga belajar menetapkan hati dan akal sehat kita untuk menghadapi tanggal-tanggal berikutnya di setiap hari kita, hari-hari berikutnya di setiap tanggal kita, terutama dalam menyambut tahun baru 2021. Saya Chandra Malik menyambut baik kelas webinar ini dan semoga Anda semuanya peserta kelas webinar bisa menikmati dan berkenan belajar bersama. Tidak ada yang lebih tahu dari kita, yang ada yang lebih dulu tahu. Dan oleh karena itu, belajar merupakan bukan hanya kewajiban, tapi keniscayaan seumur hidup. Terima kasih kepada Yayasan Chandra Sengkala Indonesia, para pengampu kelas webinar, dan peserta yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Chandra Sengkala ini didirikan oleh Gus Chandra Malik yang juga bertindak sebagai pembina. Jadi kami urun-rembuk untuk membuat acara sejenis dan akan ada kegiatan-kegiatan lain yang akan kami gelar. Nah, sebelum saya pindahkan ke pengampu, saya akan sedikit menyampaikan prolog ya tentang pentingnya kalender Jawa bagi kita untuk membaca gerak-gerik zaman ya. Jadi kalender Jawa ini adalah
satu dari 7 yang masih tersisa di dunia. Ada kalender Masehi, Hijriah, Tionghoa, Jepang, Saka, sama apa itu? Bali. Nah, kalender Jawa ini punya keunikan karena memadukan 3 khasanah. Jadi kebudayaan Hindu dan kebudayaan Jawa dan kebudayaan Islam digabungkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1633. Kepentingannya cuma satu, karena Islam sedang tumbuh subur berkembang di bumi Jawa, di tanah Nusantara. Beliau pengen membuat satu aturan yang sudah pernah ada sebelumnya di tempat lain seperti Gregorian dan Julian dengan Masehinya, atau Umar Khayyam dengan kalender Hijriahnya, abad ke-12, dan yang lain-lain. Nanti di kalender Jawa ini kita akan bersentuhan dengan istilah-istilah yang mungkin beberapa dulu sudah akrab ya, dengan misal istilah Pancawara, Pon, Paing, Legi, Kliwon, apalagi yang belum Wage. Nah, itu Pancawara. Jadi kalender Jawa itu terbagi 2, ada pekanan atau pasaran Pancawara yang 5 tadi. Di tahun 1766 itu ya, kalender ini diubah oleh Sunan Pakubuwono VII kalau saya nggak salah, itu menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Dan di antara kalender Jawa itu ada selisih 1 hari yang siklusnya akan berlangsung selama 120 tahun sekali. Bulan-bulan yang ada di kalender Jawa itu Suro, Poso, Selo, terus ya dan sebagainya. Nanti Bapak pengampu kita akan menjelaskan itu dengan baik di hadapan dulur-dulur sekalian. Saya kira pengantar yang bisa saya berikan sementara itu dulu. Nanti bagi teman-teman selama 45 menit ke depan kita akan mendengarkan paparan dari beliau, dan setelahnya akan dibuka forum tanya jawab dalam bentuk chat. Jadi dulu-dulu yang mau bertanya silahkan buka speakernya, di unmute ya, ajukan pertanyaan dalam bentuk chat, baru nanti dijawab oleh Bapak pengampu. Sekian dari saya sebagai moderator, selebihnya saya serahkan ke Bapak pengampu kita. Silakan Pak Rudi yang terhormat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Yayasan Chandra Singkala Indonesia, terlebih kepada Gus Chandra Malik yang beberapa hari yang lalu menghubungi saya. Beliau meminta untuk ya sedikit-sedikit saya untuk menguraikan tentang perhitungan kalender Jawa, tentang hari baik dan tanggal cantik untuk pernikahan. Tentu saja di sini saya tidak menawarkan sebuah formula yang pasti, jadi harus begini baku, tapi saya ingin memberikan sedikit cakrawala pandang saja, cakrawala pandang tentang bagaimana orang Jawa memandang waktu dan bagaimana waktu ini terkait dengan ritus kehidupan manusia, diantaranya perjodohan dan pernikahan. Baik, kita mulai presentasinya. Mas moderator, ini sudah muncul ya PowerPoint-nya? Oh, sudah. Muncul Pak, sudah muncul Pak. Oke, terima kasih. Jadi di sini kita akan membatasi, walaupun kalender Jawa itu sangat luas ya jangkauannya, memuat berbagai macam perhitungan, tapi kita mengangkat yang terkait dengan hari dan tanggal baik untuk pernikahan dalam pandangan orang Jawa saja. Baik, kita mulai. Nah, kita berangkat dari permasalahan yang ada di masyarakat. Dan ini umum sekali menjadi pembicaraan. Seringkali terjadi di masyarakat kegagalan berumah tangga atau permasalahan keluarga. Ini dikaitkan dengan ketidaktepatan dalam perhitungan hari pernikahan. Misalnya karena neptu atau skor nilai kelahiran
pengantin laki-laki dan perempuan itu tidak diperhitungkan dengan tepat dibandingkan dengan hari ijabnya atau yang lain sebagainya. Kadang-kadang kan kita sering mencocok-cocokkan itu dengan, oh ini karena ada kesalahan waktu menghitung saat ijab dan lain sebagainya. Jadi tetap kalender Jawa ini dianggap berpengaruh pada bagian-bagian kehidupan manusia Jawa. Kemudian yang kedua, di lain pihak, perhitungan kalender Jawa terkait pernikahan dianggap sangat rumit. Yang pertama itu. Yang kedua, dianggap penuh tahayul, sehingga banyak ditinggalkan. Nah, ini kadang-kadang yang dari teman-teman yang progresif, entah itu dari gerakan keagamaan ataupun yang modernis, punya alasan bahwa semua hari itu baik. Nggak ada kok Tuhan menciptakan ada hari jelek, hari sial, itu nggak ada. Itu kepercayaan yang kemudian dijadikan counter naratif untuk penanggalan atau kalender Jawa. Kemudian permasalahan yang ketiga, karena masyarakat kita ini berubah dari masyarakat agraris yang bertani dalam musim-musim tertentu, kemudian kalau melamar juga tertentu menjadi masyarakat industri yang setiap hari itu harus masuk kerja. Kita bayangkan untuk teman-teman yang di Jabodetabek, bagaimana Anda bergulat sehari-harinya, jam 3 atau jam 4 harus bangun, terus ke stasiun, naik KRL, ke tempat kerja, pulang-pulang sudah jam, ya katakanlah sudah malam. Dan itu terjadi 5 days a week, 5 hari dalam seminggu, bahkan ada yang 7 days a week. Sehingga pada akhirnya hari yang dianggap baik untuk menikah itu ya cuman hari Sabtu dan Minggu. Karena Senin sampai Jumat sudah nggak sempat lagi untuk mengadakan ritus-ritus kehidupan, terutama di kota-kota besar. Tapi barangkali mungkin ini bisa berubah pasca COVID ini. Karena setelah ada COVID ini kan kita tahu bahwa pekerjaan manusia itu bisa sangat fleksibel dikerjakan dari manapun dan kapanpun. Bisa jadi ini titik balik peradaban. Tapi saya nggak mau terlalu jauh berbicara dan berasumsi tentang itu, biar waktu saja yang membuktikan. Kemudian kalau kita bicara tentang kalender, tentu saja kita akan bicara soal waktu. Karena kalender itu adalah sebuah alat atau sebuah sarana untuk menunjuk dan mengidentifikasi satuan-satuan waktu tertentu. Orang Jawa memandang bahwa waktu itu adalah makhluk Tuhan juga. Dan di sisi yang lain, manusia dalam kehadirannya di dunia ini jelas tidak bisa memungkiri bahwa mereka itu diikat pula dengan waktu. Orang Jawa sudah sadar sejak dari mula bahwa kehadirannya di dunia itu terbatas. Terutama kehadiran dalam bentuk fisik ya. Ada saatnya lahir, ada saatnya kemudian berkarya, dan ada saatnya kemudian meninggal dunia atau mati. Dan itu adalah sesuatu yang sangat disadari orang Jawa. Karena kesadaran akan kekuatan waktu itu, maka dalam teologi Jawa dikenal adanya tokoh Bathara Kala. Ini sintesis antara Hindu dan Jawa ya. Kalau di Hindu, Kala itu dianggap sebagai manifestasi dari Siwa, tapi kalau orang Jawa menganggap Bathara Kala itu dewanya waktu, anak dari Siwa atau Bathara Guru. Maka ada istilah dipangan Bathara Kala atau dimakan Bathara Kala, itu adalah orang-orang yang mendapat sial karena melawan kuasa waktu. Misalnya, Abe dengan waktu yang terus berjalan.
kemudian lalai dalam memanfaatkan waktu, dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita kembali kepada asumsi dasar bahwa waktu dalam pandangan Jawa adalah makhluk Tuhan juga, maka selayaknya sifat suatu makhluk, orang Jawa juga menganggap bahwa dalam sebuah perputaran waktu, tentu ada kalanya waktu itu mempunyai kelebihan atau kekurangan, kelemahan atau kekuatan masing-masing. Nah, bagian-bagian waktu ini kemudian secara empiris diamati oleh orang Jawa dan dikodifikasikan menjadi sesuatu pengetahuan yang disebut ngilmu titen atau ilmu untuk memahami fenomena alam. Dan ini kebanyakan sifatnya kan tradisi oral, walaupun belakangan kemudian dituliskan. Ini dijadikan pedoman orang Jawa untuk mengenali satuan-satuan waktu dan sifat-sifatnya. Nah, kebanyakan bentuk kodifikasinya ini dalam primbon. Kalau kita mendengar kata primbon kan seakan-akan bahwa wah itu angker sekali itu sangat dukun sekali itu. Padahal sebenarnya tidak. Primbon itu dari kata-kata rimbu atau imbu yang artinya itu menyimpan. Jadi parimbon atau paririmbon di Sunda atau primbon itu tidak lain adalah sebuah ensiklopedia atau sebuah ya katakanlah database dari berbagai macam ilmu titen itu tadi. Dan sifatnya sangat dinamis karena seiring dengan persentuhan orang Jawa dengan peradaban tentu akan ada elaborasi dan kemudian penambahan data dalam primbon tersebut. Itu pandangan orang Jawa tentang kalender. Nah, kalender Jawa ini ya kalender yang seperti apa? Tentu kan ada berbagai klaim. Oh, yang asli itu ya yang pada waktu belum masuk agama Islam. Oh, yang asli itu ya yang sebelum era Hindu. Oh, yang asli itu ya era Sultan Agung itu. Jadi era Mataram Islam pada tahun 1555 Saka atau 1633 Masehi tadi, kemudian disatukan perhitungan Saka yang Syamsiah dengan perhitungan Hijriyah yang Komariah menjadi sebuah kalender baru yang bernama kalender Jawa. Ini di istilah ilmiah kita nulisnya AJ Javaniko atau tahun Jawa. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana pandangan orang Jawa tentang waktu, dalam kalender Bali kita ada hitungan mulai Dwiwara sampai Dasawara. Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, dan lain sebagainya. Tapi itu nanti akan lebih lanjut dibahas oleh pengampu yang membidangi kalender Bali. Ketika Islam masuk, perhitungan Jawa ini hanya memakai beberapa dari Dasawara itu tadi. Ada Pancawara atau hari pasaran, kemudian Oke, tadi saya sempat termute sebentar ya. Dalam perhitungan Jawa ada beberapa yang dipakai dari kalender tadi, tidak semua. Terutama Pancawara atau hari pasaran, Padewan hari-hari berdasar nama dewa, Paringkelan, naasnya makhluk hidup tertentu, serta Saptawara. Saptawara itu hari kalender, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian kita menghitung juga adanya wulan atau bulan, tentu saja ini bulannya bulan kalender Komariah. Yang kedua ada wuku, yaitu satuan kalender yang berotasi selama 30 pekan. Satu wuku itu lamanya 1 pekan. Kemudian ada juga mongso atau musim, yaitu kalender yang didasarkan pada perjalanan matahari dan terbit terbenamnya rasi bintang tertentu. Itu tadi yang disebut Mas moderator
tentang adanya kalender yang dibuat Pakubuwono ke-7, itu kalender Pranoto Mongso. Ini berdasarkan terbit terbenamnya rasi bintang tertentu. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kehidupan pertanian dan kehidupan maritim. Jadi ini sangat menentukan sekali untuk kehidupan para nelayan dan para petani. Namanya kalender Pranoto Mongso. Sebelum itu memang sudah ada, tapi kan belum terkodifikasi, masih jadi ilmu yang sifatnya lisan. Nah, kemudian menginjak kepada bagaimana mencari hari baik dalam Kawruh Jawa atau kalender Jawa, minimal yang dipertimbangkan adalah aspek Poncoworo atau 5 hari pasaran tadi, Pon Wage Kliwon Legi, Paing. Kemudian mempertimbangkan juga Saptoworo atau 7 hari tadi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Akad, kalau sekarang Minggu. Dan yang ketiga aspek wulan. Kalaupun ada perhitungan dengan dasar-dasar kalendrik lainnya, seperti tadi Paringkelan, Wuku, ini tidak dikenal secara luas. Ya. Kemudian kita kan berbicara di sini tentang bagaimana memilih hari baik, kemudian apakah ada tanggal cantik, misalnya untuk pernikahan atau ijab, apakah ada hari naas dalam Jawa. Yang pertama, perhitungan Jawa tidak mengenal rumus tertentu tentang tanggal cantik. Misalnya 12, 12, 12. Kalau yang punya hitungan 12, 12, 12 itu kan online shop, bukan perhitungan pernikahan seperti itu. Bukan seperti itu tanggal cantiknya. Kemudian tanggal yang cantik, palindrom, mudah diingat dan lain sebagainya, ini tidak haram untuk dirumus dengan kaidah penanggalan Jawa. Bisa kok. Hanya saja perlu memperhatikan parameter lainnya yang telah disebut tadi. Dalam pandangan Jawa, semua hari baik. Semua hari baik. Tapi baiknya sendiri-sendiri. Misalkan ada suatu hari itu untuk pernikahan nggak baik, tapi baiknya untuk mendirikan rumah. Mau untuk mendirikan rumah nggak baik, tapi untuk berangkat perang, atau misalkan berangkat merantau keluar daerah itu baik. Jadi baiknya sendiri-sendiri. Analoginya begini, bulan Ramadan itu bulan suci. Suci berarti baik. Tapi baiknya untuk apa? Baiknya untuk beribadah. Jadi baiknya itu sendiri-sendiri. Ketika Ramadan itu suci, Ramadan itu baik, mengapa tidak ada orang Islam yang punya kerja pada bulan Ramadan? Wah, ini bulan suci penuh ampunan kok. Nah, tentu saja Anda punya kerja di bulan Ramadan, apalagi siang hari. 1, Anda dituduh tidak tahu waktu. 2, Anda dituduh pelit, tidak mau keluar uang untuk memberikan suguhan pada tamu. Karena pas bulan Ramadan punya kerja mantu. Yang ketiga, Anda mengganggu yang beribadah. Bukan mengganggu ya, tapi kurang menghormati. Padahal Anda sama-sama Islamnya. Dan menganggap bahwa bulan Ramadan itu bulan mulia. Jadi pada dasarnya semuanya baik, tapi baiknya sendiri-sendiri. Dan ini banyak sekali variabel pengukurnya. Oke, kita kemudian berangkat kepada tanggal Jawa secara spesifik untuk pernikahan ya. Pertama kali, kita mulai dari mana? Semua dapat dimulai dari menemukan pasangan yang tepat. Caranya bagaimana? Tentu saja ini berdasar pengalaman dan kemantapan hati masing-masing. Karena itu kan sifatnya sangat personal ya. Tapi ada juga yang memilih mengidentifikasinya dengan beberapa ilmu. Misalnya menghitung watak dino dan watak pasaran kelahiran diri pasangan. Misalkan Jumat Legi ya, Jumat itu wataknya suci. Legi
itu wataknya berwibawa, kalem, dan lain sebagainya. Tapi kalau Jumat Legi dijadikan satu, itu orangnya mungkin tidak akan selalu moncer ya, tapi juga tidak akan selamanya sengsara. Artinya hidupnya flat, lurus, terus rata-rata. Kemudian katakanlah Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon itu orangnya biasanya keras. Tapi kan kita nggak ada yang mau nembak, katakanlah nembak cewek gitu, hitungannya pakai weton kan jarang-jarang sekali. Dan kalaupun ada, kok sempat-sempat banget gitu. Watak dino dan watak pasaran. Kemudian yang kedua, menghitung neptu. Neptu itu nilai hari dan pasaran dari kelahiran diri dan pasangan. Neptu atau di Sunda dikenal dengan naktu, itu dari bahasa Arab an-naqat, kemudian jamaknya itu nukot, kemudian diserap dalam bahasa Melayu menjadi noktah. Artinya apa? Poin atau titik. Ini scoring hari atau bulan atau tahun tertentu ketika seseorang lahir, dan dari skor itu kemudian dijumlah, dideskripsikan wataknya atau karakter dasarnya seperti apa. Apakah ini asli Jawa? Ada pengaruh dari Islam juga. Karena naktu atau nukot ini juga menjadi salah satu perhitungan yang dipakai oleh Syekh Ahmad Al-Buni dalam kitabnya Syamsul Ma'arif. Itu banyak dipelajari di pesantren tradisional ya, kitab Syamsul Ma'arif itu. Watak-watak hari, nilai-nilai hari juga ada. Kemudian dari neptu ini kan bijumlah toh. Dibandingkan, misalkan Jumat Legi itu jumlahnya 11, bertemu dengan wanita kelahiran Minggu Kliwon 4. Maka 11 sama 14 berarti prediksinya akan cenderung mengalah. Ada juga neptu jeneng. Neptu jeneng itu huruf yang ada dalam nama orang calon pengantin laki-laki atau perempuan, tiap huruf itu ada nilainya. Dan itu nanti dijumlah, dari jumlah itu akan diperbandingkan skornya. Kalau di Jawa sekarang pakai huruf Jawa. Kalau di Arab, di ilmu hikmah itu ya pakai huruf hijaiyah. Yang punya ilmunya ini konon, katanya sampai kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi masih keturunan dari Sayyidina Husain. Konon katanya seperti itu, tapi bagaimana jelasnya ini ya ranahnya para habaib, tentu saja habib-habib yang pegang ilmu hikmah, bukan habib-habib yang pegang ilmu fikih atau habib-habib politis. Enggak mengkaji soal itu. Ya, yang paling pragmatis menggunakan ilmu katuranggan atau fisiognomi, yakni menilai aspek psikologi dan kepribadian pasangan dari tingkah laku dan fitur fisiknya. Fisiognomi mungkin di sini dianggap sebagai sesuatu yang sangat tahayul dan ketinggalan zaman ya. Kan katanya, don't judge the book by its cover. Jadi jangan menilai buku itu dari sampulnya. Tapi pada kenyataannya di Barat, ada sebuah buku juga yang khusus membahas tentang fisiognomi. Maksud dari fisiognomi itu gimana? Misalkan, ada orang itu kalau berkedip jarang. Ada juga yang kalau berkedip itu susun. Berkedip susun itu katakanlah kalau berkedip tidak seperti ini. Tapi jadi berkedipnya 2 kali dalam waktu yang cepat. Itu beda.
Kemudian ada yang berkedip sering tapi temponya ajek. Itu juga lain. Ini menjadi salah satu parameter yang kemudian dipergunakan untuk mengukur bagaimana kepribadian calon jodoh itu atau seseorang secara umum. Walaupun ya itu tadi, don't judge the book by its cover, dan yang kedua ini kan tergantung pengendalian diri serta pergaulan yang dialami oleh seseorang tadi. Misalkan ada orang yang matanya agak turun, itu kan kalau orang kuno dulu mengatakan, oh ini aslinya bodoh orangnya. Tapi ketika bodoh ini diimbangi dengan tekun, akhirnya jadi pinter. Jadi tidak semua orang yang matanya pinggirnya turun itu bodoh. Itu tergantung pangudi atau upaya. Nah, kemudian jika sudah menemukan pasangan, lalu bagaimana? Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara yang keempat pernah menulis dalam serat Woro Yagna yang berbunyi sebagai berikut. Di antaranya ada beberapa bait, tapi saya pilihkan 2. Mula ora gampang wong Arabi kudu milih wanodya kang kena ginawe roang uripe sarana ngudi tuwuh lan ngupaya kang sandang bukti. Bukan buki ya, tapi bukti. Wewilangane ana catur upayeku, yugyane kawikanana diin bobot pindho bebet ping 3 bibit kaping 4 tatariman. Ini terjemahannya, tidak gampang orang menikah itu, harus dapat memilih wanita atau pasangan yang dapat pertama ginawe roang uripe, bisa menjadi teman hidup. Artinya apa? Dalam keadaan susah dan keadaan senang itu bisa menjadi teman diskusi, saling melengkapi, saling mengisi. Jadi ini tidak benar kalau ada yang menganggap bahwa dalam kebudayaan Jawa seorang wanita itu hanya dianggap sebagai konco wingking atau orang yang berada di belakang selamanya. Karena ada itu tadi, ginawe ruang urip, artinya menjadi teman hidup. Kemudian yang kedua, sarana ngudi tuwuh. Pernikahan itu untuk melanjutkan keturunan. Yang ketiga, lan ngupaya kang sandang bukti. Institusi pernikahan itu untuk melembagakan kekayaan, istilahnya seperti itu. Jadi menikah itu, membangun keluarga itu juga secara material, tidak kok setelah menikah terus foya-foya tidak mikir secara domestik. Maka kan persiapan menikah tidak hanya siap secara fisik dan organ reproduksi saja, tapi bagaimana berpikir tentang masa depan. Kemudian wewilangane ana catur upayeku, artinya ada 4 parameter. Yang pertama bobot, yang kedua bebet, yang ketiga bibit, itu kita sudah tahu. Dan tafsirnya macam-macam. Tapi kata Mangkunegara 4 jangan melupakan yang keempat, yaitu tatariman. Tatariman itu apa? Saling menerima satu sama lain. Karena itu kunci yang paling penting. Kemudian papat iku ya uga akanthi dingin warna kapindhone brana ping 3 kawibawane papat pambekanipun endi ingkang sira senengi aja nganti angawak menawa keduwung. Artinya selain pertimbangan-pertimbangan sosial tadi juga ada pertimbangan-pertimbangan yang personal. Warna, jelas itu fisik. Kan sekarang ada juga ya, yang menikah itu harus dapat yang good looking karena harta bisa dicari tapi keturunan nggak bisa diubah. Ada yang pandangannya seperti itu. Ya nggak bisa kita pungkiri, wong itu namanya manusia kok, pikirannya kan banyak. Macam-macam, ada yang berpikir seperti itu. Yang kedua, kapindhone brono. Brono itu artinya modal atau harta. Ada yang menikah, yang dipikirkan itu kemapanan finansial. Boleh, silahkan, karena itu pilihan sendiri-sendiri. Ketiga, kawibawan. Kawibawan itu bagaimana posisi sosialnya. Apakah di masyarakat dia itu dibenci? Apakah di masyarakat dia itu diperlukan? Bagaimana dia berkomunikasi dengan keluarga?
dan lain sebagainya. Yang keempat, pambekan. Pambekan itu artinya sifat-sifat pribadi. Endi ingkang sira senengi, silahkan dipilih salah satu. Karena itu penting untuk kehidupan Anda selanjutnya. Sehingga tidak ada lagi jokes, kamulah yang kumiliki satu-satunya. Ternyata betul-betul itu. Dimiliki satu-satunya artinya nggak punya apa-apa. Secara ekonomi kalah, secara rupa kalah, secara sifat dan secara sosial juga kalah. Ada atau seperti itu. Yang terakhir, karono Wanudya nurakena den mupakatkan sesami. Karena memilih pasangan hidup itu tidak bisa dimusyawarahkan dengan orang lain. Itu pilihan personal kita dan menjadi tanggung jawab personal kita. Purukno karsaniro. Jadi berangkat dari ukuran-ukuran tersebut, itu kita yang menentukan. Karena ini hidup juga hidup kita. Kemudian asas lain dalam perjodohan Jawa, yang pertama wong lanang wenang milih. Laki-laki boleh memilih. Tapi wong wadon wenang nampe, wanita juga boleh menolak. Jadi ini imbang, bukan berarti kok terus kita bisa memaksakan salah satu pihak. Kemudian ada tambahan tengkayun, jangan tergesa-gesa menentukan. Kedua, yuwadumeh pria wiseso andaku, jangan mentang-mentang karena pria lalu memaksakan kehendak. Ketiga, jangan arabi dudu niate, menikahlah karena keinginan sendiri. Jangan hanya menuruti omongan orang. Kan banyak yang menikah hanya karena tekanan sosial. Dalam artian, anakku sudah menikah, kok anakmu belum menikah? Nah, terus itu, padahal mungkin dia sedang ingin S2 atau sedang ingin mengejar karir. Tahu-tahu karena tuntutan sosial seperti itu, cita-citanya gagal. Kan ada. Kemudian jangan rabi pasogan. Rabi pasogan itu, pasogan kalau di kamus artinya simpenan. Artinya apa? Jangan menikah secara siri atau gelap. Mengapa? Kata Mangkunegoro 4 itu ngapeske turun, akan membuat sial keturunan. Loh, kok bisa? Karena menikah gelap, anaknya kan disembunyikan. Ketika sudah akil balik, mereka menuntut hak-hak yang ada di publik, misalnya hak waris dan lain sebagainya, tentu akan jadi masalah. Kalau bisa, kita berangkat dengan niat yang baik, kemudian dilakukan dengan cara yang baik, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik juga. Kemudian, tentang neptu tadi ya, ada neptu yang baik, sedang, dan buruk antara kedua pasangan. Tapi orang Jawa mengenal juga konsep wiradat. Maksudnya, jika memang telah mantap memilih, sebagai orang dewasa, seorang calon mempelai harus mempersiapkan konsekuensinya. Oh, ini kelahirannya hari Minggu, pasarannya ini. Orangnya cewek, cemburuan. Ya itu konsekuensinya. Menikah dengan orang cewek, cemburuan itu kita harus bagaimana? Jangan kok menikah dengan orang yang cemburuan, terus kita malah cari perkara. Di story IG tahu-tahu rangkulan sama perempuan lain dan lain sebagainya. Jangan. Hal ini dibantu dengan upaya lahir dan batin. Lahir itu ya tadi upaya-upaya fisik. Batin itu ya dengan doa, dengan mengadakan ritual, bangun nikah, untuk memaksimalkan efek positif dan meminimalisir efek negatif dari perjodohan tersebut. Jadi itu bukan harga mati. Masih bisa ditawar. Karena apa? Yang menentukan jodoh itu Tuhan kok. Masa kita mau ngepal atau membatasi kuasa Tuhan. Kemudian ada perhitungan bulan baik untuk pernikahan. Ini kita mulai menentukan, ini bulannya dulu. Untuk sampai ke tanggal ya. Orang Jawa mengenal bulan baik untuk pernikahan ini, ada bulan-bulan Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, dan Besar. Ada bulan yang sedang, ini Sapar, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, dan Syawal. Kemudian yang tidak boleh dipergunakan untuk pernikahan, Suro, Poso, dan Dzulqa'dah. Apakah ada penjelasan mistik dan apakah ada penjelasan rasional tentang penentuan bulan pernikahan ini? Penjelasan rasional jelas ada, terkait dengan prinsip bahwa dalam 1 tahun orang Jawa itu harus
bisa memanage hidup. Dalam arti ada saat-saat lelumpuk atau mengumpulkan, kemudian nyimpeni atau menyimpan dan ngetokake. Jadi perhitungan ekonomi seperti earning, saving, spending itu orang Jawa sudah mengenal, dan itu harus balance, harus imbang. Nggak seperti sekarang. Jadi spending terus. Oh, ada promo dari ini, serbu. Oh, ini ada cicilan kredit card, bonusnya menggiurkan, serbu, dan lain sebagainya. Jadi dulu memang adanya bulan yang dipandang baik, sedang, kemudian tidak baik itu karena orang Jawa juga tidak diarahkan untuk selamanya konsumtif, tapi juga produktif dan punya ketahanan dalam ekonominya. Tapi juga hal itu terkait dengan kultur Islam, karena bulan-bulan yang dipakai dalam kalender sekarang tidak bisa dipungkiri asalnya juga dari perhitungan kalender Islam, yaitu kalender Hijriah. Nah, mengapa kok suro, poso, Dzulqa'dah itu tidak boleh dipakai untuk pernikahan? Ada teman ya yang mengatakan, oh itu akal-akalannya keraton saja, karena suro itu keraton malah duwe gawe dan lain sebagainya. Sebenarnya enggak. Kalau kira-kira enggak pernah ketemu sama orang keraton atau tanya-tanya sama orang keraton, jangan memutusi sendiri. Pertama, dalam bulan Suro atau bulan Muharram, mengapa kok tidak boleh dipakai untuk pernikahan? Yang pertama, karena dalam 10 hari pertama bulan Muharram atau Asyura itu banyak yang berpuasa. Satu itu. Kemudian yang kedua, pada bulan Muharram tersebut, orang Jawa percaya bahwa banyak kejadian-kejadian yang terkait dengan cerita nabi-nabi. Sehingga dianggap bahwa bulan Suro itu lebih tepatnya itu untuk berkontemplasi, untuk mencari ilmu, tentu saja ilmu-ilmu kebatinan, atau untuk merenung, bertapa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, poso tidak boleh dipergunakan untuk pernikahan. Kita tadi sudah membahasnya. Luput-luputnya Anda dicela oleh masyarakat, Anda dituduh pelit kalau mengadakan hajatan pernikahan pada bulan puasa. Dan juga tentu saja mengganggu konsentrasi ibadah dari yang lainnya. Kemudian Dzulqa'dah itu 1 bulan Selo kalau orang desa bilang, sebelum bulan Dzulhijjah atau besar. Pada saat itu mengapa kok dijadikan bulan yang terlarang? Karena ini diapit oleh 2 bulan besar, yaitu bulan Syawal atau Syawal, itu Idul Fitri. Orang Jawa sudah spending dulu ini. Kemudian besar, disebut bulan besar itu karena dianggap hari raya besar. Kalau Idul Fitri itu hari raya kecil, Idul Adha ini hari raya besar. Ini orang Jawa ada spending lagi untuk korban, kemudian untuk pernikahan dan lain sebagainya. Kalau 3 ini dibikin spending terus, habis ketahanannya. Kemudian bulan yang sedang untuk pernikahan ada Safar, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Syawal. Tapi tidak direkomendasikan pada bulan Syawal. Karena apa? Pada saat itu orang, terutama yang beragama Islam, pertama ini suasana Lebaran. Yang kedua, masih banyak yang nyelake atau meluangkan waktu untuk berpuasa sunnah selama 6 hari, kan sepanjang bulan Syawal itu. Atau menebus hutang puasa yang tertinggal. Misalkan harus bayar kafarot 2 bulan atau bagaimana, sesuai dengan jumlah yang ditinggalkan. Itu penjelasan rasional mengapa ada bulan yang baik dan bulan yang kurang baik untuk pernikahan dalam kalender Jawa. Kemudian kita masuk ke hari yang baik. Ada beberapa cara menentukan hari baik untuk pernikahan dalam adat Jawa.
Yang pertama menggunakan pedoman hari terlarang dalam tiap bulan. Ini masing-masing primbon bisa beda-beda ya. Yang paling populer primbon Betal Jemur Ada Makna ini bisa didapat secara bebas di Tokopedia banyak, di Bukalapak banyak, di toko-toko buku di daerah-daerah itu juga banyak, harganya di bawah 20.000. Anda bisa baca, Anda bisa mempelajarinya di situ. Contohnya, kalau Jumatil Akhir Recep Ruah itu dilarang hari Jumat. Kalau Syawal ini Sabtu dan Ahad jangan. Rabiul Akhir, Rabu dan Kamis jangan. Contohnya seperti itu, tapi lengkapnya nanti di primbon. Kemudian yang kedua, mengetahui naas. Ini bagiannya ilmu hikmah juga. Ada naas yang ditimbulkan karena penyebab mitologis tertentu. Kita mengatakan ini penyebab mitologis karena terkait dengan cerita-cerita atau kejadian-kejadian yang direkam dalam Al-Quran. Misalkan 13 Muharram itu naas, karena Nabi Ibrahim dihukum Raja Namrud. Kemudian 3 Maulud atau 3 Rabiul Awal itu naas karena Nabi Adam diusir dari surga dan sebagainya. Ini cara kedua. Kemudian yang ketiga, bangas. Bangas itu dari bahasa Arab baas, artinya bangkit. Itu bangkitnya kekuatan yang kurang baik. Ini hitungannya juga pakai hitungan Hijriyah. Kemudian ada juga tali wangke. Ini hari-hari yang tidak boleh dipakai dalam tiap bulan. Bisa dibaca sendiri. Kemudian ada juga sampar wangke. Sampar wangke ini hitungannya sama dengan tali wangke, tapi dikaitkan dengan wuku. Jatuh pada itu tadi, Senin Kliwon Wari Galit, Senin Legi Bolo, Senin Paing Langkir, Senin Pon Sinto, Senin Wage Tambir. Itu perhitungan sampar wangke, tali wangke. Kemudian ada lagi yang sekarang jarang dipakai, dendro puputan. Tidak boleh mengadakan perhelatan pada Minggu, Senin, Selasa pada wuku galungan. Ini peninggalan Hindu. Karena kan kaitannya kalau sekarang diperingati saudara-saudara yang Hindu Dharma itu hari raya galungan kemarin dan Selasanya itu tidak boleh mengadakan perhelatan tertentu. Karena melanggar dendro kuku. Ada juga setelah hari, kemudian bulan, ada tanggal. Ada beberapa tanggal-tanggal yang dianggap baik, tapi bukan tanggal cantik. Artinya bukan tanggal-tanggal yang mudah diingat. Tapi bisa dicari celah-celah formulasinya nanti. Lewat pasatuan. Pasatuan ini macam-macam, tergantung dari pujangga atau leluhur yang merumuskannya. Di antaranya Ronggo Warsito. Ini ada tabel-tabel seperti ini. Tanggal 1, 8, 15, 22, 29 ini larangan. Karena ini jatahnya keraton. Tarup panjenengan ratu. Kemudian ini tanggal 2, 9, 16, 23, 30, 3, 10, 17, 24 ini seluman lanang, seluman wadon. Kalau mau mengadakan ya ini 14, 11, 18, 25, 5, 12, 19, 26. Rahayu Wilujeng itu artinya selamat, Rahayu Turaharjo selamat dan makmur. Tapi tentu saja ini cuma salah satu versi pasatuan saja. Kemudian pasatuan 2. Kalau kita kepikiran tentang perbedaan neptu kelahiran dan nama, barangkali justru akan malah tambah takut. Karena jatuh pada perhitungan yang kurang baik. Misalnya Satrio Wirang. Satrio itu orang yang mukti wibowo, kekayaannya banyak, rezekinya tidak putus-putus, pangkatnya cepat naik, tapi Wirang akan selalu mendapat malu. Atau lebu katiup angin. Lebu katiup angin itu seperti debu yang tertiup angin. Maksudnya bekerja keras seperti apapun tidak bisa ditabung karena habis terus. Untuk mengatasi itu diperlukan wiradat atau sarana penolak
Di antaranya memperbanyak sedekah, kemudian ingat kepada Tuhan, dan ada doa-doanya sendiri. Nah, kalau hitungan-hitungan tadi merucut, antara hitungan neptu, pasatoan, dan lain sebagainya, orang Jawa di pedesaan punya alternatif lain, pasatoan dino renteng. Dino renteng itu 3 hari yang berturut-turut. Neptunya itu kalau dibagi 2 itu genep terus. Karena pakai perhitungan sandang pangan. Kalau jatuhnya genep pasti jatuh ke pangan. Kalau jatuhnya ganjil pasti jatuhnya ke sandang. Kita disuruh milih. Sandang pangan itu milih sandang apa pilih pangan? Milih sandang itu moncer. Dalam artian serba glamor dan lain sebagainya, tapi sengsara. Tapi kalau pangan, tapi rezeki lancar. Syukur bisa sampai turah-turah, luber. Nah, ini ada 3 hari yang kalau dihitung itu tiba pangan terus. Artinya jatuh pada hitungan pangan. Yaitu Jumat Kliwon, Sabtu Legi, dan Minggu Pahing. 3 hari ini kalau dipakai berturut-turut, itu tiba pangan. Tentu saja hal ini perlu memperhatikan juga parameter lain, minimal bulan-bulan larangan. Seperti tadi suro, poso, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pasatoan lagi yang sederhana. Ini peninggalan almarhum Ngabei Redi Suto, Dalang Abdi Dalem Keraton Surakarta. Ini ditujukan pada pasangan pedesaan yang mengalami kesusahan karena banyaknya parameter perhitungan yang rumit. Nah, dalam pasatoan ini yang dilarang itu cuma 1 hari geblak atau kematian orang tua mempelai atau kakek neneknya. Kemudian yang kedua, awal tahun dan akhir tahun Komariah. Di tanggal 30 Zulhijjah dan 1 Muharram tidak boleh. Kemudian bulan-bulan larangan, seperti yang kita terangkan tadi. Nah, tadi semuanya ini terlihat rumit. Lalu sikap kita ini bagaimana? Kita tadi sudah melihat bahwa ada banyak sekali parameter, kemudian pasatoan, kemudian ada beberapa perbedaan pandangan dari tokoh-tokoh yang semuanya sama ampuhnya, sama tokoh-tokoh legendarisnya, Ronggo Warsito, Pakubuwono IV, dan lain sebagainya. Kalau sudah sampai situ, terus versi mana yang perlu dianut? Jawabannya sesuai dengan keyakinan Anda. Orang Jawa mengatakan, yen tumus pasti tumomo. Jika diyakini dengan tulus, tentu segala harapan yang baik dalam perhitungan Jawa akan menjadi nyata. Sebaliknya, dengan kerendah hatian dan kehati-hatian, ya jadi tadi, rendah hati dan hati-hati. Segala ramalan buruk dalam perhitungan tersebut akan memiliki efek minimal. Walaupun niscaya badai rumah tangga itu nyaris pasti akan menghampiri setiap keluarga. Kecuali kalau memang diberikan anugerah oleh Allah, bisa sangat harmonis dan konsisten. Yang mana itu perlu melunturkan ego dari masing-masing pasangan. Tapi ini jarang terjadi, walaupun jarang ada. Tinggal bagaimana kita secara pribadi menyikapinya. Kemudian mencari hari baik itu normal bagi setiap manusia. Tentu saja tidak ada manusia yang mengharapkan masa depannya itu buruk. Tidak ada manusia yang berharap bahwa pernikahannya itu akan berakhir. Kalau bisa sampai dengan akhir hayat akan terus harmonis dan berdampingan. Namun lebih dari semua itu, kita perlu mengingat Pakubuwono IV dalam serat Wulangreh yang bunyinya ini. Bener luput ala becik lawan bekjo, cilaka apan saking ing badan priyangga dudu saking wong liya. Pramula den ngati-ati sakeh durgama singgahana den aglis. Benar salah, buruk baik, untung dan celaka. Hakikatnya ini berasal dari diri kita sendiri. Bukan dari orang lain. Maka hendaknya kita selalu berhati-hati dan jangan menantang bahaya. Maksudnya jangan menentang bahaya itu seperti apa? Banyak orang yang katakanlah menyengaja ya,
nyengaja punya kerja pada bulan Muharram atau bulan Suro. Mau ini supaya pembuktian bahwa bulan Suro itu dipakai punya kerja nggak apa-apa. Memang pada awalnya nggak apa-apa, tapi dari niat awal itu sudah salah. Ini nama a'malul biniyah. Perbuatan itu tergantung niatnya. Niat pertama apa? Nantang. Karena tidak berangkat dari tawaduk, tidak berangkat dari kerendah hatian, tidak berangkat dari kehati-hatian, inginnya nantang. Ya yang akan didapatkan ya tantangan itu juga. Karena berangkatnya dari sombong dan lain sebagainya. Jadi perhitungan-perhitungan itu adalah koridor untuk kita berhati-hati, untuk kita melangkah dengan penuh perhitungan. Kemudian jika masih membutuhkan hari baik, kemana harus menghitung? Anda bisa mendatangi beberapa filolog, ahli naskah loh ini, bukan paranormal, yang mendalami primbon. Misalnya di perpustakaan Museum Radio Pustaka Surakarta. Atau mungkin kalau ada ahlinya di Perpusnas, ya Perpusnas, dan lain sebagainya. Dan banyak juga yang sudah membuka layanan online. Kedua, Anda disarankan tidak menghitung-hitungnya sendiri tanpa dasar ilmu. Karena ilmu hikmah ini tidak bisa dipahami oleh hati yang emosional. Kalau kita masih emosional, maka apapun yang tertulis di primbon, hasilnya akan subjektif. Dan kemudian timbul denial. Padahal denial itu akhirnya juga nggak bagus, karena kita sudah selak atau memungkiri hati kita sendiri. Yang kemudian yang ketiga, versi perhitungan Jawa dan Islam, versi kitab kuning ini nyaris sama. Anda bisa mencari alternatif pendapat pada para alim yang memisah. Ya, kiranya demikian paparan dari kami. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan dalam paparan kami. Terima kasih. Yeah. Nah, sekarang karena sudah mendengar presentasi dari pengampu kita, dengan penjelasan yang cukup baik, dipaparkan dengan cara yang sangat santai, sederhana. Jadi memang apa ya, kalau bicara soal hari baik, kemudian tanggal cantik dan lain sebagainya itu adalah salah satu bentuk dari ikhtiar. Jadi bukan kok terus dengan adanya hitungan hari baik dan lain sebagainya itu justru menakut-nakuti orang. Enggak, tapi dengan kesadaran bahwa kita ini bagian dari alam semesta, terikat dengan waktu. Kita ini justru mencari celah-celah. Oh, prospeknya seperti ini, maka kita harus seperti ini, manfaatkan celah-celahnya. Ini pertanyaannya bagus, Pak Rudi. Belakangan ini kan sudah hampir, sepengetahuan saya, hampir 5 tahun belakangan di negeri kita ada gelaran Rebo Wekasan yang menjadi populer ya, walaupun sebenarnya itu di masyarakat tradisional Jawa sudah familiar sekali sejak saya masih kecil, bahkan saya sudah tahu ada Rebo Wekasan. Di Tatar Sunda juga ada. Nah ini Mas, punten namanya siapa ya, Mas Sugiarto, Mas Sugiarto. Kalau nggak salah. Bagaimana dengan Rebo Wekasan gitu? Mohon penjelasannya. Kalau kita bicara tentang Rebo Wekasan ya, kalau di kitab kan dijelaskan bahwa di hari Rabu terakhir bulan apa? Safar ya kayaknya. Safar. Ya, di bulan Safar itu akan turun berbagai macam bala atau bencana dan lain sebagainya. Kalau sudah Rebo Wekasan, apakah itu berarti tanggal-tanggal yang lain terus boleh semua? Tentu saja ini beda soal. Karena Rebo Wekasan itu kan kaitannya dengan makrokosmos, keadaan dunia secara keseluruhan. Sementara hitungan-hitungan pernikahan ini kan kaitannya dengan orang perorangan. Dalam artian kan tiap orang punya hitungannya sendiri. Dan kemudian
konsep balak dalam Rebo Wekasan ini beda dengan konsep apes dalam perjodohan dan pernikahan lain. Kalau Rebo Wekasan kan balak dan penyakit secara umum ya, tapi kalau dalam pernikahan itu kan hitungannya itu custom sendiri-sendiri. Jadi perlu kita bedakan. Rebo Wekasan itu adalah sesuatu upaya juga untuk menolak mara bahaya dan bencana, tapi konteksnya tidak dalam rumah tangga. Dihitungannya sendiri-sendiri, Pak. Mudah-mudahan ini bisa memuaskan rasa penasaran Anda. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Rudi, terima kasih Mas Sugiarto. Penanya kedua ini menyambung ke soal pasatuan dari Ki Ngabei Redisuto itu, Pak. Pertanyaannya dari Mas Firman Haji Kresna dari Banyuwangi ini. Nah, dia bertanya tentang bagaimana kalau kita menikah, salah satu dari orang tua meninggal. Apa menurut yang dia tahu disuruh nunggu dulu, atau kalau tetap menikah itu bagaimana? Begitu, ya. Pak? Ini macam-macam ya, macam-macam pandangan. Yang pertama, ada yang menyatakan harus nunggu 1000 hari dulu. Jadi setelah 1000 hari kan sudah mapan. Dalam arti tidak ada perubahan fisiologis terhadap jenazah, sudah selesai. Kemudian juga dalam waktu 1000 hari itu sudah tidak ada lagi ritual-ritual yang perlu dijalankan, sehingga orang Jawa sudah bebas dari kewajiban-kewajiban ritualistik dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang sebentar ya, saya ada panggilan sebentar. Bentar, siap. Yeah. Monggo dulur-dulur yang lain diajukan pertanyaan, nanti saya pilah-pilah yang kira-kira futuristik bernuansa kalender Jawa. Akan saya sampaikan ke Bapak Rudi. Bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari penerbit Buku Kompas. Tadi sudah ada satu penanya, cuma belum saya ajukan. Dan ini dulur-dulur yang tadi terlambat ya, nggak apa-apa, nanti ada materi yang akan kami sebar sebagai buah tangan dari belajarnya sinaunya kita malam ini. Meskipun membaca dengan mendengar itu berbeda ya, karena audio visual. Tapi jangan khawatir, masih ada kelas-kelas lain yang nanti kita bisa ikuti, kita bisa pelajari. Ya. Nah, ini ya, Pak Rudi maaf sudah ya. nongol. Monggo Pak. Ya tadi kalau mohon maaf, kalau salah satu orang tua meninggal memang lazimnya itu menunggu sampai 1000 hari itu maksimal ya, karena itu tadi ada kewajiban ritualistik, kemudian perubahan fisiologis dari kubur itu kan harus selalu diamat-amati. Ada istilah, oh ini kuburannya masih basah atau kuburannya masih merah. Tentu saja dalam suasana berduka seperti itu, kalau kita kemudian tiba-tiba ngerembuk soal pernikahan dan lain sebagainya kan akan kemurungsung. Dukanya belum hilang, kita sudah akan menambah beban lagi. Pernikahan itu beban loh. Kita perlu menyadari itu. Bukan berarti, wah enggak usah menikah aja kalau gitu, soalnya enggak ada beban. Bukan begitu. Tapi pernikahan itu ke depan juga harus dipikirkan seperti apa. Bukan kok habis ijab terus hidup sendiri-sendiri, yang laki-laki tadinya senang mancing ya mancing, yang perempuan senangnya shopping ya shopping ya, enggak kayak gitu. Jadi memang perlu waktu. Jadi orang Jawa kan mengatakan menep. Jadi biar matang semuanya dulu, pikirannya biar terang dulu. Itu. Kemudian ya itu paling tidak ilustrasinya mengapa kok sesudah salah satu orang tua meninggal itu harus menunggu dulu. Kecuali kalau ada darurat-darurat tertentu. Itu dikecualikan. Apa? Misalnya apa? Daruratnya apa itu? Misalnya ya, daruratnya itu katakanlah dalam waktu dekat
akan dinas ke luar negeri pasangan tersebut. Daripada nanti di sana mereka hidup berdua tanpa ikatan, nanti anaknya kalau lahir juga secara agama tidak sah, nikahkan dulu dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Rudi. Ini sudah ada pertanyaan lagi dari salam semuanya, izin bertanya ke narasumber. Bagaimana terkait perhitungan tanggal baik untuk menikah jika pasangan tersebut salah satunya ada yang bukan berasal dari budaya Jawa. Sementara mungkin budaya non-Jawa juga punya kaidahnya sendiri. Terima kasih dari Mbak Ike Agustina. Oke. Jadi begini, kalau pernikahan lintas budaya ya sekarang kan sudah bukan barang yang aneh. Jawa dengan Batak, kemudian Jawa dengan Chinese, dengan orang Barat, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ikut mana perhitungan yang dianut. Karena tadi, yen tumus mesti tumomo. Kalau kita mempercayainya dengan sepenuh hati, tentu akan harapan-harapan yang baik itu akan terjadi. Kemudian kan ini mungkin tidak gadok atau tidak bersentuhan dengan yang lain ya. Oke. Karena antara Jawa dengan Batak. Batak kan tidak punya pon wage kliwon. Dan lain sebagainya. Jadi memang ini sifatnya sangat arbitrer, jelas sama seperti ketika Anda memilih hari baik dan tanggal cantik itu tadi. Sama dengan orang memilih plat nomor lah. Plat nomor yang biasa pajaknya segini, tapi kalau cari plat nomor yang istimewa ya nanti pajaknya STNK segini. Dan itu lumrah, silahkan. Kemudian tadi yang di atas ada yang ingin saya jawab juga ya. Misalkan tidak disarankan menghitung-hitung sendiri. Kemudian kalau membaca buku primbon tadi, kemudian belajar menerapkan, tetap tidak disarankan. Apa resikonya jika menghitung-hitung sendiri? Analoginya begini. Dokter, seorang dokter ya, katakanlah dia sudah menempuh pendidikan jadi SKED, sarjana kedokteran, ditambah jadi dokter residen, koas. Tapi suatu saat ketika sakit, dia membutuhkan diperiksa dan diobati oleh dokter lain. Itu jelas. Self-diagnose itu sangat berbahaya sekali. Karena yang bisa melihat kekurangan kita itu orang lain, bukan diri kita sendiri. Misalkan kekurangan kita itu X. Tapi kita tidak merasa bahwa X itu adalah kekurangan, yang bisa melihat ya orang lain. Itu. Ketika Anda belajar menerapkan, Anda mungkin kepada orang lain bisa menerapkan, oh jangan begini. Tapi ketika kita belajar menerapkan kepada diri sendiri, wah gini ya enggak apa-apa kok, soalnya saya punya alasan khusus gini. Kalau kita menerapkan pada diri sendiri pasti akan menawar-nawar. Gitu. Permisif ya Pak? Ya akan lebih permisif karena kita kan punya kelonggaran. Baik. Yang dari Pak Acep itu, monggo Pak. Ya. Menghitung langsung. Bulan besar 2021. 2021 bulan besar nanti kira-kira tanggal berapa? Laki 25 Juni 91, perempuan Mei 98. Nah, kalau masalah-masalah seperti ini, kita kan tadi milih mau pakai model yang seperti apa. Kalau soal neptu itu saya kira nggak masalah. Neptunya yang laki gimana, neptunya yang perempuan gimana. Against all odds, walaupun ada kata-kata primbon A, B, C, D, E, dan lain sebagainya, kalau memang sudah mantap itu pilihannya, ya memang apa boleh buat. Karena yang memberikan jodoh itu kan Allah, bukan kita. Tapi kalau hari baiknya kapan, ada beberapa pilihan. Itu tadi, silahkan cari yang dino renteng. Jumat Kliwon, Sabtu Legi, Minggu Pahing. Itu nanti bisa dicari tahun 2021 bulan besar jatuh pada hari apa. Kemudian
Oh, aja pas tutupan tahun, berarti menghindari tanggal 30 besar atau akhir tahun Jawa. Tapi kalau ingin lebih mantap menghindari sampar wangke, tali wangke dan lain sebagainya, silahkan konsultasi dengan para filolog yang tadi sudah saya katakan. Misalkan di Museum Radio Pustaka itu mereka malah buka layanan online dan nggak berbayar. Kalaupun ingin membayar ya seikhlasnya. Jadi tidak dikomersilkan. Kalau kita tanya ke paranormal kan kadang-kadang dikomersilkan. Jadi kan seperti itu. Jadi itu tadi. Kalau ancer-ancernya sing petek bodon ya tidak pas akhir bulan dan dicari itu pas hari Jumat Kliwon, Sabtu Legi, Minggu Paing sing tiba pangan. Kalau hitungan-hitungan yang lebih detail ya silahkan tadi tanya. Pakai hitungan menghindari sampar wangke, tali wangke dan lain sebagainya. Saya kira begitu. Oke. Ini sambil mancing teman-teman peserta lain, mungkin pertanyaan terakhir barangkali ya sebelum nanti kita sudahi. Saya nitip pertanyaan. Oh, ini ada yang masuk ini, Mas Aryo. Apakah Ariba itu cenderung cuaca juga cerah? Umumnya apakah hari baik itu dipengaruhi cuaca atau tidak gitu maksudnya ya? Ya, kalau hari baik sama dengan cerah itu kan nggak selalu juga ya. Memang ada yang terus pakai pawang hujan, penolak hujan, tapi ada juga yang nggak usah dipawangi, wong itu juga hujan ada yang membutuhkan, itu sendiri-sendiri. Kemudian apakah hari baik cuaca itu juga cerah? Tidak selamanya. Kalau memang itu baru musimnya hujan, mengapa kita harus menolak hujan? Dan sekarang kan nikah juga di gedung-gedung toh, sudah tidak ada hitungan dengan hujan atau tidak. Mungkin ya tamunya paling yang agak kelabakan. Tapi semuanya yang jelas bisa diserana nih, bisa diantisipasi. Ya. Ini saya mau ikut menitip pertanyaan sederhana dari beberapa kawan-kawan yang nggak bisa ikut di webinar ini. Di masa kita seperti sekarang ini, Pak Rudi, di mana kebudayaan sudah mulai digerus ya oleh modernisasi. Ya. Itu bagaimana caranya Pak menghidupkan nuansa kebudayaan Jawa lagi di masyarakat kita gitu? Ya. Ini kan ngomongin kalender Jawa berarti bukan hanya milik orang Jawa kan, harusnya kan milik bangsa Indonesia. Bagaimana Pak? Ya, yang jelas yang pertama itu kita perlu membaca lagi tentang seluk-beluk kebudayaan itu dan bagaimana relevansinya. Bukan berarti kita terus mencocok-cocokkan, enggak seperti itu. Tapi kan kita perlu mengungkap lagi aspek-aspek di balik itu ada apa kearifannya itu. Bahwa kata-kata arif itu dari arafa artinya itu mengetahui. Dikatakan arif itu karena ada pengetahuan. Jadi kalau kita bilang kearifan lokal tapi taklid buta, itu ya nggak arif. Nah, ini cara mengupas kearifan itu kan sekarang lebih macam-macam. Seperti tadi, ketika kita menjelaskan tentang bulan baik dan bulan yang tidak baik dalam perhitungan Jawa itu tadi, ternyata banyak sekali pertimbangannya. Ya pertimbangan ekonomi, ada pertimbangan religius, ada pertimbangan sosial, dan lain sebagainya. Kemudian untuk menghidupkannya lagi, yang jelas yang pertama kita tidak perlu merasa inferior. Kan kunci dari semuanya kan gara-gara kita merasa inferior toh. Betul. Wah, ini enggak islami ini. Kuno. Ya, kuno ini enggak modern. Padahal kalau kita lihat Pranoto Mongsonya Pakubuwono VII itu orang Jawa itu sudah scheduled sekali. Sudah sangat terjadwal sekali hidupnya. Dibagi dalam 4 kuadran. Dalam 1 kuadran ada 3 bulan. Dalam 3 bulan itu 1 untuk mencari pendapatan, 1 bulan untuk saving, 1 bulan kalau ada keperluan itu boleh untuk spending. Kalau sekarang kan enggak, spending terus. Mengikuti jadwal promo. Gitu. Ya jadi itu tadi tidak merasa inferior. Yang kedua kita mencari relevansinya untuk kehidupan sekarang.
Karena kearifan itu kan ya itu tadi perlu ada pengetahuan. Dan yang ketiga ini kebalikannya yang tadi, tidak merasa superior, bahwa kita ini adalah warga dunia, warga global. Dan untuk dapat tampil di dunia global ya kita perlu merasa diri sejajar dengan kebudayaan-kebudayaan lainnya. Bukan berarti kita terus jadi sangat etnik kemana-mana pakai batik, enggak. Tapi ini lebih kepada state of mind, lebih kepada alam pikir kita. Menjadi tradisional itu bukan berarti kolot, bukan berarti irasional, Betul. tapi dengan berpikir secara tradisional itu kita melatih supaya lebih peka terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan kepada alam semesta. Siap, matur nuwun Pak Rudi. Yeah. Mungkin kita punya satu pertanyaan terakhir ya sebelum dipungkasi. Monggo dulur satu lagi yang mau bertanya, saya beri kesempatan. Ditunggu mungkin 10-20 detik, 10 detik dari sekarang lah. Ada yang mau bertanya lagi? Sama mohon izin dibuka videonya, karena untuk kepentingan dokumentasinya kami, nyuwun sewu, kalau nggak berkeberatan, demi perseduluran kita nanti, karena ada dokumentasi. Oke, karena nggak ada, saya akan simpulkan webinar kita malam ini dengan segala kerendahan hati sebagai moderator yang kurang banyak ilmunya, Pak Rudi. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Tapi yang saya tangkap dari pemahaman beliau tadi, dulur-dulur sekalian, kita punya khasanah kebudayaan yang luar biasa luhur, yang sudah dalam kaitannya kalender Jawa ini ya sudah dimulai sejak abad ke-17. 1633 itu abad 17. Ketika Sultan Agung mengambil inisiatif untuk membuat penghitungan astronomi sendiri untuk kebudayaan kita dengan memadu padankan khasanah kebudayaan Hindu dan Islam, Hijriah dan Saka gitu ya. Terus kemudian memetik pelajaran-pelajaran dari alam yang kemudian disebut sebagai primbon. Terus kemudian menamainya dengan nama-nama yang khas kearifan lokal, terus menganggit apa-apa yang terjadi di sekitaran kita dalam bentuk makro dan mikrokosmos. Kalau orang Jawa bilang jagat alit, jagat gede. Kita yang kecil, alam yang besar, atau sebaliknya. Nah, tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan kalender Jawa ini, tadi saya mencatat ada Syekh Samsul Ma'arif, kitab Samsul Ma'arif dari Syekh Buni ya, di kalangan pesantren, terus ada KGP Mangkunegaran 4, Pakubono 4, KGP Mangkunegaran, terus ada King Abe Redi Suto dari kitab Betal Jemur ada makna juga dipengaruhi, artinya ini terjadi perbaikan terus-menerus, ada penambahan terus-menerus, sehingga primbon atau kalender Jawa ini sebenarnya tidak terlalu ketinggalan zaman gitu. Seandainya kita mau menggali dan mempelajari dengan baik, kita akan dapat mengerti khasanah kebudayaan kita itu sebenarnya fungsinya untuk apa. Seperti yang tadi disampaikan Mbak Parudi, semakin arif, semakin tradisional, bukan kemudian menjadi tertinggal di zaman, tapi semakin tahu harus melakukan apa di zaman edan, seperti kata Ronggo Warsito yang pernah ditulis dalam salah satu seratnya. Nah, itu saja yang bisa saya simpulkan. Matur nuwun sadayana untuk sedulur sedanten yang sudah meluangkan waktunya sinau bareng dengan Bapak pengampu kita yang baik hati. Mohon izin Pak, jangan lupa nanti dikirimkan materinya ke kami untuk disebar ke teman-teman peserta. Sedemikian dari saya mewakili Yayasan Chandra Sengkala Indonesia. Terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang dari kami, dibukakan pintu maafnya. Lebih kurangnya nanti kita bertemu lagi esok hari dengan pengampu yang baru, pengampu dari kalender yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga berbahagia selalu, sehat walafiat. Terima kasih Pak Rudi.